Selamat datang di NMG TV. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang strategi marketing yang biasa digunakan oleh NMJ. Kali ini saya berada di kawasan agrowisata di Warufam yang terletak di Kabupaten Bogor. Flywheel marketing strategy, sesuai dengan namanya, flywheel adalah roda. Jadi dalam sistem atau strategi marketing ini diibaratkan dalam sebuah roda dengan titik fokus utama adalah konsumen. Nah, konsumen ini diharapkan akan menggerakkan sistem pemasaran yang terdiri dari marketing, sales, dan service. Nah, berbeda dengan sistem funnel. Jadi kalau funnel itu konsumen sebagai proses akhir, sedangkan kalau di sini yang menggerakkan proses marketing itu adalah konsumen. Sesuai dengan filosofis dari roda tersebut, maka konsumen atau pengalaman konsumen menjadi hal yang utama dalam strategi marketing ini. Ada beberapa poin terkait proses dari flywheel marketing strategi ini yang akan dibahas, yaitu attract, engage, dan delight. Salah satu keunggulan dari flywheel strategi marketing ini adalah dia berfokus pada pengalaman konsumen dan begitu memperhatikan kepuasan dari atau pengalaman dari konsumen tersebut, sehingga strategi marketing tersebut berfokus pada service atau sehingga menimbulkan kepuasan yang. Tahapan dari flywheel, strategi marketing flywheel adalah 3 hal. Yang pertama adalah attract, yang kedua adalah engage, yang ketiga adalah delight. Nah, untuk tahapan yang pertama, attract atau kita menarik perhatian dari konsumen itu melalui proses-proses informasi singkat tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Misalnya melalui konten-konten yang ada di sosial media, seperti itu. Yang kedua, engage atau keterkaitan atau keterikatan antara konsumen dengan marketernya itu melalui informasi yang lebih lanjut dari proses attract tersebut. Salah satunya yaitu strategi ini bisa di follow up oleh pihak marketing. Tujuannya adalah untuk melakukan upselling. Nah, salah satu cara peningkatan ini yang biasa dilakukan adalah dengan otomatisasi. Jadi kalau misalnya ada DM, biasanya otomatis akan terjawab dan informasi-informasi itu akan tersampaikan melalui otomatisasi tersebut, atau misalnya melalui newsletter dari email, seperti itu. Itu merupakan proses dari engage. Yang ketiga adalah proses delight atau sukacita atau kesukaan. Jadi pada saat konsumen sudah jatuh cinta dengan produk kita, terus dijawabkan tentang informasi-informasi dari kita melalui proses engage tersebut, maka pengalaman dari penggunaan produk kita akan menghasilkan sebuah portofolio dari produk kita, dan itu akan menghasilkan konsumen yang lebih banyak lagi. Itu. Misalnya kita menarik pelanggan melalui konten sosial media, kemudian follow up oleh mitra kita gitu kan, baik F1, F2 dan sebagainya. Nah, melalui proses itu yang disebut dengan proses engage. Yang ketiga adalah proses delight. Jadi pada saat mereka merasakan manfaat dari produk kita, keunggulan produk kita, value dari produk kita itu lebih bagus, lebih baik misalnya, maka itu akan menghasilkan sebuah testimoni dari konsumen tersebut, sehingga dari testimoni tersebut kita bisa menghasilkan konsumen-konsumen lain, seperti itu. Dan kesukacitaan tersebut akan menimbulkan loyalitas pada konsumen, seperti itu. Itu prosesnya, yaitu attract, engage, dan delight, seperti itu. Harapannya newsletter flywheel strategic ini
bisa memperbaharui dan meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Oke, demikian pembahasan mengenai flywheel marketing strategi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.